Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabal fadail, ulama'an al-kiram, segenap jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita semua semakin mencintai lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama sebagai wahana khidmah kita untuk umat menggali potensi zakat infak sedekah di kalangan Nahdlatul Ulama untuk menghadirkan NU, menyapa warga, meningkatkan kualitas pendidikan umat, dan merekatkan ukhuwah nahdi di perjuangan para ulama-ulama yang harus kita teruskan. Ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyaikhina wa asatidina, khususan Syekhina Ahmad Fahimi Munji Al-Has wa Syekhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Al-Has wa Syekhina Ahmad Nafi Amdillah wa Syekhina Abdul Kamal wa Syekhina Ali Fatah Yaqub wa Syekhina Zaidun Dunjati wa Syekhina Ma'mun Muzayyin wa Syekhina Ma'mun Mukhtar wa Syekhina Mashkur Tamyiz wa Syekhina Nurhadi Al-Hajini wa Nurhadi wa Syekhina Nurhadi Al-Fasucani wa Syekhina Abdul Muttalib jami'i muassisi jam'iyyatina Nahdlatul Ulama wa muharrikiha wa ulamaiha wa a'dha'iha, seluruh guru-guru kami yang sudah wafat, semoga di alam barzah Allah melimpahkan ampunan kasih sayang ridha, dijauhkan dari siksa kubur, mendapat nikmat kubur, dan kita mendapat barakah ilmunya dunia dan akhirat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fadlu 'anil hawaij al-asliyah. Syarat zakat yang keempat adalah al-fadlu, harta itu lebih, anil hawaiji, dari kebutuhan-kebutuhan, al-asliyati, yang primer, yang pokok. Yaitu harta yang dizakati itu harus sudah selesai di level yang pertama, sudah selesai untuk kebutuhan pokok diri dan keluarga yang wajib kita beri nafkah. Setelah al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna, kemudian an-nama, harta itu punya potensi ekonomis tumbuh dan berkembang, yang ketiga mencapai satu nisab, yang keempat ini al-fadlu anil hawaij al-asliyah, harta yang kita zakati itu sudah selesai di level domestik, artinya sudah selesai, sudah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh kita dan keluarga kita. Wa minal fuqaha'i, sebagian dari ulama-ulama fikih, man, ada ulama adhofa, yang menambahkan ulama itu, ila syartin nama, pada syarat nama tumbuh dan berkembang, fil mali, di dalam harta, ayyakuna, muktadanya fuqaha, ayyakuna, supaya ada an-nisabu, harta satu nisab itu, fadilan, sudah lebih, anil hajati, dari kebutuhan al-asliyati, yang pokok, limalikihi, bagi pemiliknya mal. Sebagian ulama-ulama ahli fikih menambahkan, selain syarat nama, harta yang dizakati itu sudah
harta yang lebih dari pemenuhan kebutuhan primer, kebutuhan pokok di dalam rumah tangga. Untuk kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ala standar minimal tentu. Kebutuhan asliyah, kebutuhan pokok itu untuk kebutuhan yang ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi maka ikhtalatil hayat, kehidupan middle class atau high class tentu uh, ukurannya sangat sulit untuk dipenuhi ya. Kama qarrara dzalika, sebagaimana hal itu ditetapkan al-Hanafiyah, tuh ulama Hanafiyah, fi ammati kutubihim, di dalam kebanyakan kitab-kitab mereka. Ini satu dimensi yang luar biasa. Ketika kita berbicara tentang pandangan Imam Abu Hanifah yang dalam kasus zakat pertanian tidak mensyaratkan nisab, setiap yang dikeluarkan, setiap hasil bumi berapapun itu harus diambil 10%, tetapi dalam konteks yang lain Imam Abu Hanifah rasional. Rasionalitasnya bisa dilihat dari sini bahwa orang itu terkena kewajiban zakat apabila selesai di level domestik. Artinya kebutuhan pokok dia dan keluarganya itu sudah tuntas, sudah selesai. Masa memberi kepada orang lain tetapi keluarganya dalam kebangkrutan, keluarganya dalam kesusahan, itu sesuatu yang tidak rasional. Dan agama Islam adalah agama yang rasional, agama yang ajaran-ajarannya itu membawa kasih sayang, dari kebutuhan primer, kebutuhan pokok seseorang dan keluarganya. Li'an nabihi, karena apa? Ulama-ulama Hanafiyah itu memandang pentingnya harta yang dizakati itu harus kelebihan dari kebutuhan pokok. Li'an nabihi, karena sesungguhnya dengan syarat fadilan, syarat harta yang dizakati itu kelebihan dari kebutuhan pokok, ya tahaqqaqu, menjadi nyata, menjadi terbukti al-ghina, makna tidak butuh, makna kaya. Sisa atau kelebihan dari standar minimal yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupan rumah tangganya, maka dia bisa dikatakan kaya, orang kaya. Dia bisa dikatakan orang yang cukup. Jadi harta yang diberikan kepada orang lain itu adalah kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok dalam rumah tangganya. Wa makna nikmati, dan makna atau pengertian dari nikmat. Jadi ada kenikmatan ketika dia bersedekah, berzakat, itu kebutuhan rumah tangganya sudah selesai. Anaknya tidak menangis, istrinya tidak menangis, orang tua yang harus dia kasih nafkah tidak menangis. Karena memang harta yang kita dapatkan itu, kewajiban kita adalah memberikan biaya hidup, living cost, kepada orang-orang yang wajib kita beri nafkah, istri, anak, orang tua, dan lain-lain. Wahwa syarat lebih dari kebutuhan pokok itu, alladzi, sesuatu, bihi, yang dengan sesuatu itu, yahsulu, berhasil, terwujud, al-ada'u, menunaikan kewajiban berzakat atau bersedekah, angti bin nafsi, dari keloguan, dari kelogowoan jiwa, artinya kerelaan. Kita memberikan sesuatu sementara keluarga kita ini sudah selesai, sudah cukup, sudah bisa makan dengan tenang, itu jiwa kita legowo, melepaskan harta ini
legowo. Tetapi ketika kita mengeluarkan harta itu kepada orang lain, sementara keluarga kita menangis, tidak kuat makan, menahan lapar, maka ada yang salah di dalam diri kita. Maka ketika kita melepaskan harta itu, la angti binafsin, tidak dengan kelogowoan, tidak dengan apa ya, dengan dengan jiwa, dengan mental yang lapang, dengan kondisi batin yang damai, tidak bisa. Idzil muhtaju ilaihi, karena yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pokok itu hajatun asliyah, merupakan kebutuhan yang primer, yang fundamental, yang tidak bisa dihindari. La yakunu, tidak ada sahibuhu, pemiliknya, orang yang punya tanggungan untuk mencukupi kebutuhan primer itu, ghaniyan anhu, tidak bisa lepas, tidak bisa apa tidak bisa menghindar dari itu. Memang dia punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Maka itu menjadi prioritas utama di dalam kehidupannya. Tentu naif ya ketika dia memberi harta itu kepada orang lain, sementara keluarganya dalam kondisi kelaparan, keluarganya dalam kondisi penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekurangan. Ini sebuah realitas timpang yang agama melarang itu. Agama tidak boleh, karena prioritas utama adalah orang-orang yang wajib diberi nafkah. Saya kira ini pemandangan yang umum, hukum yang umum. Ya, setiap kita, yang kita dahulukan adalah keluarga kita masing-masing untuk kebutuhan hidup orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Baru kalau lebih kita berikan kepada orang lain. Wala yakunu ni'matan, dan itu bukan sebuah kenikmatan ketika kita memberikan harta kepada orang lain sementara keluarga kita kelaparan. Tidak ada kepuasan batin. Idit tana'umu, karena sebuah kenikmatan, merasakan sebuah kenikmatan itu la yahsulu, tidak bisa terwujud bil qadari al muhtaji ilaihi, dengan hanya kadar yang dibutuhkan, hajatan asliyah, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Orang bisa merasa nikmat, atau orang bisa berdirma dengan legowo, dengan penuh kegembiraan itu ketika kebutuhan pokok diri dan keluarganya itu sudah selesai, sudah tuntas. Li'annahu, karena sesungguhnya kebutuhan pokok itu sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ibarat orang Jawa itu makan, tempat tinggal, pakaian gitu. Kalau sekarang ya kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan gitu. Min daruratil baqa, itu termasuk keniscayaan untuk hidup, bertahan hidup. Karena memang orang makan, orang minum, punya tempat tinggal, sehat, anak-anaknya pada belajar, itu min daruratil baqa, itu keniscayaan supaya kita survive di dalam hidup. Wa qawaimil badani, dan pilar-pilar penegak badan kita. Kalau kita tidak makan, maka jasmani badan kita menjadi lemah. Ini standar umum ya, semua ya Allah, tapi standar umum kebutuhan makan dan minum adalah kebutuhan utama. Kalau orang tidak makan, tidak minum, maka badannya tidak bisa diajak untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk beraktualisasi, untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain. Wa kana syukruhu syukra ni'matil badan. Wa kana, dan ada, syukruhu, rasa syukur dia, terima kasih dia, syukra ni'matil badan, itu menjadi syukur diberikan nikmat kesehatan fisik, kesehatan badan. Dengan makan standar minimal, dia bisa beraktivitas untuk bekerja, untuk beribadah,
untuk berinteraksi, bergaul dengan orang lain, diberikan kesehatan, itu sebuah kenikmatan. Wala yahsulu, dan tidak terwujud al-ada'u, dia menunaikan, memberikan hartanya itu dalam bentuk zakat, angti binafsin, dari kelegoan jiwanya, kalau kebutuhan pokoknya ini belum tercukupi. Fala yaqa'u, maka tidak terjadi al-ada'u, dia memberikan sesuatu, menunaikan zakat, bil jihati, dengan jalan al-ma'mur, yang diperintahkan dia dengan jalan itu, fi qaulihi, di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi, addu zakata amwalikum tibatan biha anfusukum. Addu, tunaikan, bayarkan, zakata amwalikum, zakat harta kamu semua, jangan kau tahan tapi bayarkan, tibatan biha anfusukum, yang jiwa-jiwa kamu merasa baik, merasa legowo, merasa tenang, merasa puas, merasa dengan memberikan sesuatu itu jiwamu menjadi tenang. Fala taqa'u, maka tidak tidak terjadi ketika memberikan harta, ketika masih menanggung kebutuhan pokok, zakatan menjadi zakat. Ini sebuah pandangan fikih yang rasional dan realistis. Realistis karena memang fikih melihat bahwa manusia punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ini prioritas utama. Baru ketika kebutuhan diri dan keluarga dengan standar minimal, ya, bisa makan, bisa minum, kalau sakit bisa berobat, anak-anaknya bisa sekolah, punya tempat tinggal. Maka kalau kebutuhan primer, kebutuhan utama, kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi, ya maka melepas sisa dari harta itu menjadi tenang. Angti binafsin, legowo, ada rasa kebahagiaan memberikan sesuatu kepada orang lain. Tentu standar minimal ini ukurannya harus tepat, ya. Jangan sampai standar minimal tetapi faktanya standar menengah atau middle class atau high class, standar kelas atas. Kalau itu tidak ada selesainya. Misalkan kita di kampung, ya, di kampung saya ini, misalkan di Wonokerto, Pasujen, ya, makan ya standar biasa, ikannya ya biasa, tempe tahu ya bisa, makan lele ya biasa. Jadi standar biasa, tidak harus setiap hari makan sate, makan ikan gurami gitu, nasinya harus nasi yang mahal, rojo lele misalkan, ya biasa, standar biasa. Tempat tinggal seadanya, ada tempat untuk tidur, ada tempat untuk bermain, ada tempat standar minimal, minimalis. Wa minal fuqaha'i, sebagian dari ulama fikih, ada ulama yang tabara, yang menganggap syarton, nama, syarat nama tumbuh dan berkembangnya harta. Harta dianggap nama, dianggap produktif, dianggap bisa tumbuh berkembang, syaratnya mughniyan, harus sudah lepas, harus sudah selesai, tidak butuh an hadza syarti, dari syarat ini. Sebagian ulama tidak memasukkan syarat ayyakuna fadilan anil hawais al asliyah, harta itu tidak merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Sebagian ulama tidak memasukkan syarat ini di dalam syarat-syarat wajibnya zakat. Mengapa? Karena harus lebih dari kebutuhan pokok itu sudah masuk dalam syartun nama,
atau syarat harta itu tumbuh dan berkembang. Belum nama. Harta itu belum tumbuh dan berkembang karena masih apa namanya masih berkutat di level domestik ya, di level rumah tangga. Wadzalika, mengapa? Alasannya itu annal asya, sesungguhnya sesuatu allati asya yahtaju, yang orang itu butuh ilaiha pada asya, pada sesuatu itu hajatan asliyah, untuk memenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan utamanya, kebutuhan fundamentalnya, makan minum, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan. La takunu, tidak ada harta itu fil adati, di dalam kebiasaan, namiatan, itu bisa tumbuh berkembang. Kalau harta itu masih dibutuhkan untuk makan minum sehari-hari, untuk biaya sekolah anak, untuk biaya pengobatan, harta itu bukan dikatakan tumbuh dan berkembang. Karena harta itu habis untuk eksistensi hidup, untuk survival, untuk bertahan hidup. Wala muaddatan, dan tidak dipersiapkan lin nama, untuk produktivitas. Dia tidak dikatakan namiyah, harta yang produktif, yang tumbuh berkembang, juga tidak dipersiapkan, didesain untuk mencapai produktivitas tinggi. Kenapa? Karena memang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan. Dalika, keterangan ini fidari sukna, di dalam rumah yang menjadi tempat tinggal. Hal ini kemudian digambarkan, dianalogikan dengan kasus darusukna, rumah yang kita tempati ini tidak masuk harta yang dizakati, karena memang itu kebutuhan utama kita. Rumah tempat tinggal, semewah apapun rumah itu, tidak bisa dikalkulasi kemudian menjadi sumber amwalu zakah, nggak bisa, karena itu memang tidak nama, tidak berkembang. Memang rumah itu kita tempati untuk kebutuhan sehari-hari, untuk hidup sehari-hari, untuk apa namanya, menjadi tempat istirahat, tempat aktivitas pasca kita sibuk bekerja di luar. Wadabatir rukub, dan alat transportasi. Kita punya mobil, misalkan Pajero, kita punya mobil Mercy, sebagus apapun mobil itu, sepanjang itu bukan untuk ekonomis ya, untuk perdagangan, tapi untuk kebutuhan harian, untuk kebutuhan mobilitas kita dari rumah ke kantor, dari rumah ke tempat kerja, itu tidak wajib kita zakati ya, karena itu menjadi kebutuhan kita untuk menghantarkan mobilitas kita di berbagai tempat itu. Wathiyamil lubsi, dan pakaian-pakaian yang kita pakai, yang kita gunakan, pakaian kita yang kita gunakan untuk bekerja, untuk tidur, untuk sholat, untuk bercengkrama dengan keluarga, bercengkrama dengan tetangga, dengan teman, itu tidak masuk meskipun harga pakaian itu mahal. Walahil isti'mali, dan alat perang, kita punya pedang ya, yang digunakan untuk perang. Kalau sekarang ya dalam bentuk bom-bom itu, dalam bentuk peluru, tembak, dan lain-lain. Para TNI Polri misalnya punya tank yang harganya mahal, punya, enggak, itu tidak wajib dizakat. Itu memang itu kebutuhan pertahanan negara. Wa kutubil ilmi, dan kitab-kitab berpampang, itu tidak masuk dalam harta an-nama. Harta itu tidak dianggap tumbuh dan berkembang produktif. Kenapa? Karena memang buku atau kitab yang dia punya bukan untuk bertujuan ekonomis. Ini sebagai sumber hazanah keilmuan yang dibaca, dikaji, difahami, dan ditransfer,
disampaikan kepada publik untuk memberikan edukasi publik, pencerahan publik gitu. Ulama-ulama besar rata-rata punya perpustakaan yang luar biasa. Karena ulama-ulama besar itu punya tradisi membaca yang kuat. Salah satu ulama yang saya kagumi dan saya pernah berkunjung dengan teman-teman tahun 97 ya. Ketika kelas 3 aliyah di perguruan Islam Abdul Falah itu, kita silaturahim tabarruk dengan Kiai Haji Mansur, abahnya Gus Koyum. Masya Allah, kita berkunjung ke dalam beliau, kita menyaksikan bagaimana di dalam beliau itu kitab-kitab yang luar biasa. Salah satu tanda bahwa beliau cinta ilmu, cinta mutola'ah, cinta membaca, cinta tadabbur, cinta tafakur. Sehari-harinya digunakan untuk mengajar para santri, untuk mutola'ah kitab, untuk mengembangkan pemikiran, sehingga wajar kalau putra beliau Gus Qayyum, Abdul Qayyum, itu menjadi ulama yang luar biasa, wawasannya, kedalaman analisisnya, horizon pemikirannya begitu luar biasa. Ini kutubul ilmi, jadi kitab-kitab pengetahuan itu tidak masuk di dalam harta yang wajib dizakati, karena itu kebutuhan utama, kebutuhan gizi rohani. Kata Imam Ghazali, manusia ini di samping membutuhkan gizi jasmani dalam bentuk makan, sehari-hari juga membutuhkan gizi intelektual, gizi spiritual dengan membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca ilmu-ilmu para ulama, hazanah-hazanah keilmuan klasik dan kontemporer. Ini merupakan kebutuhan primer. Ini sungguh luar biasa, insya Allah. Jadi kita harus meniru ya, meneladani para ulama-ulama kita. Kita harus suka membeli kitab, membeli buku, tapi juga suka mutola'ah. Kadang kita mampu membeli buku, mampu membeli kitab, tetapi kemampuan dan waktu yang kita alokasikan untuk membaca, memahami itu begitu langka. Maka tentu saran kita kepada para santri di pesantren yang waktunya luang itu, banyak sekali waktu yang ada, belum ada kesibukan yang lain kecuali belajar, maka manfaatkan waktu di pesantren itu untuk mutolaah selama-lamanya ya, sepanjang-panjangnya. Semakin lama belajar, semakin lama mutolaah, semakin banyak ilmu yang diserap, semakin banyak asupan gizi pengetahuan yang didapat. Dan itu sangat bermanfaat ketika para santri kembali ke masyarakat, menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat, mendakwahkan doktrin Nabi Muhammad kepada publik di berbagai media, offline, online, dan lain-lain. Wa alatil ikhtirafi, dan alat-alat bekerja. Alat-alat bekerja, kalau sekarang ini ada laptop misalnya, ada komputer, ada HP. Kalau di kampung saya ini, kampung yang mayoritas penduduknya itu petani, kemudian pengrajin batu bata gitu ya, mereka punya alat cangkul, punya alat untuk berujul itu ya, punya alat. Kalau pengrajin batu bata ya punya alat untuk alat untuk mencetak itu batu bata, atau alat untuk mengolah tanah, itu ada alatnya. Itu tidak masuk hitungan zakat karena itu alatul ikhtiraf. Kalau di perusahaan ya mesin itu yang harganya mahal, itu alatul ikhtiraf, alat yang digunakan untuk bekerja. Wa nahwiha, dan contoh-contoh yang lain.
yang di situ tidak ada nama tapi menjadi perantara seseorang untuk bekerja. Fakulluha, maka semua itu, mulai tempat tinggal, alat transportasi, pakaian yang kita pakai ini, pedang yang kita gunakan, kitab-kitab pengetahuan, alat-alat bekerja dan yang lain-lain, minal hajati al asliyati, itu termasuk kategori kebutuhan pokok, insyaallah. Jadi mobil, sepeda motor, sepeda ontel, kitab-kitab yang kita punya, alat-alat yang kita gunakan untuk bekerja, itu minal hajat al asliyah, itu termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Wahiyya ma'adzalika ghairu namiyah, kebutuhan-kebutuhan itu atau contoh-contoh itu ghairu namiyah, tidak tumbuh dan berkembang, di dalam dirinya tidak bernilai ekonomis, karena sebagai sarana untuk bekerja untuk menggapai kebutuhan pokok. Wa qalu inna haqiqatal hajati amrun batinun la yuqafu alaih. Wa qalu, fuqaha itu berkata, inna haqiqatal hajati, sesungguhnya hakikat kebutuhan, needs, kebutuhan, amrun batinun, itu sesuatu yang tidak bisa terukur. Amrun batinun, sesuatu yang tersimpan, sesuatu yang memang tidak sulit untuk diukur. La yuqafu alaihi, yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa dilihat secara mudah. Tuhan. Ini menurut ulama yang tidak memasukkan syarat fadilan, tapi fadilan itu include di dalam nama. Kalau dia masih menjadi kebutuhan pokok, berarti harta itu tidak bisa berkembang, karena harta itu memang digunakan untuk kebutuhan pokok. Fa'ukima, maka diposisikan dalilul fadli, indikator lebih anil hajati, kebutuhan lebih dari kebutuhan, maqamahu, pada posisinya amr batil itu. Berarti ini ulama yang tadi ya, ulama yang mensyaratkan ini ya, mensyaratkan bahwa fadilan itu masuk dalam kategori syarat orang itu wajib berzakat. Artinya untuk mengetahui sejauh mana batas kebutuhan manusia di dalam mencukupi kebutuhan hidup, maka al-fadlu anil hajah, kelebihan dari kebutuhan pokok itu menjadi diposisikan sebagai parameter untuk mengetahui hartanya lebih dari kebutuhannya. Wa huwa al-i'dadu lil isamah wa tijarah. Wa huwa utawi al-fadl, apa harta itu dikatakan lebih, sudah lebih dari kebutuhan utama. Al-i'dadu, harta itu dipersiapkan, lil isamati, untuk dilepas di tempat gembalaan. Ibarat kambing, sapi dilepas, dia keluar untuk memakan rumput di padang Sahara. Wa tijarah, tidak digunakan untuk berdagang. Wa hadzal i'dad, persiapan ini atau langkah ini, ibarat kambing dia lepas ke gembalaan atau harta dia gunakan untuk berdagang, huwa alladhi yatahaqqaqu bihi ma'nan nama, itulah batas pengertian yang bisa kita tentukan bahwa harta itu berkembang. Al-masyruti, yang disyaratkan, syarat nama itu min qablu, dari keterangan sebelumnya. Artinya al-isama wal tijarah, harta itu, kambing itu misalnya kita lepas ke tempat penggembalaan,
harta itu kita gunakan untuk dagang, berarti sudah selesai di level domestik. Wal haqu, saya kira sekian dulu ngaji pagi ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.